Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Perkataan hati mengungkapkan persaksian yang serupa merujuk pada komunikasi yang tidak dikatakan secara terbuka. Ketika hati berkomunikasi secara langsung satu dengan lainnya, apa perlunya kata dan lidah? Ya, kata Raja Muda, tentu hati memberikan persaksian, tetapi fungsinya berbeda dari telinga, mata, ataupun lidah. Ada keperluan yang berbeda untuk masing-masing agar manfaat yang didapat lebih besar. Apabila hati benar-benar telah terserap, maka segala yang lain lenyap di dalamnya, dan tak ada lagi kebutuhan pada lidah. Laila bukanlah ruh murni, dia darah dan daging. Mencintainya berarti mendesak kekuatan penyerapan pada Majnun, sampai dia tidak perlu melihat dengan matanya atau mendengar suaranya, karena Laila dianggap tidak terpisah dari dirinya. Citramu berada di dalam mataku, namamu pada bibirku, pikiran tentang engkau bersemayam di dalam hatiku. Di mana lagi aku perlu menulis? Makhluk badaniah seperti manusia memiliki kemampuan tertentu sehingga mencintainya bisa membuat seseorang memasuki suatu wilayah di mana dia tidak menyadari keterpisahan antara dia dengan yang dicintainya. Seluruh perasaan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain terserap ke dalam yang dicintainya, sampai tidak ada anggota tubuhnya yang membutuhkan rangsangan indrawi yang lain. Hal ini terjadi karena dia melihat segala sesuatu melebur dan menganggap segala sesuatu hadir. Apabila salah satu anggota yang kita sebut tadi menemukan kebahagiaan sempurna, seluruh anggota lain akan terserap ke dalam keterpesonaan orang itu dan tidak akan mencari rangsangan lain. Ketika organ indera menjadi rangsangan secara terpisah, ini menunjukkan belum terjadi penyatuan sebagaimana dapat terjadi, tetapi hanya menemukan sebagian pemenuhan. Ketika suatu indera belum terserap seluruhnya, indera lain mencari kepuasannya sendiri secara terpisah. Pada hakikatnya, anggota panca indera adalah keseluruhan, tetapi dalam bentuknya mereka merupakan bagian-bagian yang terpisah. Ketika satu organ terserap, yang lainnya ikut terserap ke dalam organ itu. Seperti lalat,
Ketika terbang, sayapnya bergerak, kepalanya bergerak, semua bagiannya bergerak. Ketika menghirup madu, seluruh organnya sepakat berhenti bergerak. Keterserapannya membuat dia tidak sadarkan diri dan tidak lagi melakukan pengerahan tenaga, gerakan ataupun perubahan. Gerakan apapun yang muncul dari orang tenggelam tidak benar-benar dari dia, tetapi dari air. Apabila dia masih mampu berteriak, "Tolong, aku tenggelam," maka dia tidak dapat dikatakan tenggelam. Ungkapan "Aku adalah Tuhan" bukanlah pengakuan atas keagungan, melainkan suatu kerendahan hati yang total. Seseorang yang berkata, "Aku adalah hamba Tuhan," menyebutkan dua keberadaan, dirinya dan Tuhan. Sedangkan ungkapan "Aku adalah Tuhan" berarti peniadaan diri, yakni dia menyerahkan keberadaan dirinya sebagai kekosongan atau non-existent. Dikatakan "Aku adalah Tuhan" bermakna aku tidak ada, segala sesuatu adalah Dia. Keberadaan adalah Tuhan sendiri. Aku bukan keberadaan sama sekali, bukan apa-apa. Pernyataan ini demikian luar biasa, lebih dari pengakuan terhadap keagungan apapun. Sayangnya, banyak yang tidak memahami. Ketika manusia menyadari penghambaannya kepada Tuhan, dia sadar atas perbuatannya sebagai hamba. Penghambaan ini bisa jadi memang ditujukan pada Tuhan, namun dia masih memandang diri dan perbuatannya setara dengan melihat Tuhan. Ini berarti dia tidak tenggelam. Tenggelam adalah dia yang dalam dirinya tidak memiliki gerakan atau perbuatan, kecuali digerakkan oleh perubahan air. Seekor singa menangkap rusa. Rusa berusaha melarikan diri dari singa. Ada dua keberadaan di sana, singa dan rusa. Ketika singa menangkap rusa dan rusa pingsan dalam ancaman cakar singa, maka yang tersisa hanya keberadaan singa. Rusa jadi terlenyapkan. Terserapnya orang suci ialah bahwa Tuhan menyebabkan mereka menakuti Dia dengan ketakutan yang berbeda dari ketakutan manusia terhadap singa, harimau, dan tiran. Dia mengungkapkan rasa takut itu dari Tuhan, keamanan dari Tuhan, kesenangan dan kemudahan juga dari Tuhan, dan keniscayaan kehidupan hari demi hari dari Tuhan. Pada orang suci, Tuhan menjelma dalam bentuk khusus dan bijaksana,
dapat dilihat dengan mata seperti halnya singa, harimau, atau api. Nyata bagi orang suci bahwa bentuk singa maupun harimau yang dilihatnya bukanlah dari dunia ini, melainkan lebih sebagai bentuk sempurna yang telah diberikan secara alami. Tuhanlah yang mengungkapkan dirinya dalam bentuk keindahan yang mempesonakan. Taman, unta, bidadari, rumah mewah, makanan dan minuman, pakaian kebesaran, kota besar, rumah, dan berbagai keajaiban sama nilainya. Orang suci tahu betul bahwa tiada satu pun yang berasal dari dunia ini. Tuhanlah yang membuat mereka terlihat dengan memberi bentuk dan pakaian. Dia benar-benar mengetahui bahwa rasa takut berasal dari Tuhan, keamanan dari Tuhan, dan seluruh ketentraman serta keindahan dari Tuhan. Sekarang, meskipun ketakutan orang suci tidak serupa dengan ketakutan biasa, tapi dapat sekilas dilihat melalui ketakutan biasa. Itu tidak dapat dibuktikan secara logika. Konsep tentang apapun yang berasal dari Tuhan diberikan Tuhan. Para filosof mengetahui hal ini, namun mereka mengetahuinya dari pembuktian logika, sedangkan bukti logika tidak abadi. Kesenangan yang berasal dari bukti logika sama sekali tidak memiliki keabadian. Apabila engkau menguraikan argumen logika kepada seseorang, dia akan gembira dan senang terhadap hal itu. Tetapi ketika kenangan terhadap itu hilang, maka kegembiraan dan kesenangan terhadap hal itu hilang juga. Sebagai contoh, seseorang bisa mengetahui melalui bukti logika bahwa rumah ada yang membuat, bahwa pembuat memiliki mata dan tidak buta. Dia pasti kuat dan tidak lemah. Dia ada dan bukan tidak ada. Dia hidup dan tidak mati. Baru saja dia memiliki pengalaman membuat rumah. Seluruh hal ini dapat diketahui seseorang melalui bukti-bukti logika. Tetapi bukti ini tidak abadi, sebab dengan cepat terlupakan. Ketika pecinta pada satu sisi melakukan penghambaan, mengetahui pencipta, melihat dengan mata ketentuan, membuka roti dan bergaul bersama-sama, maka pencipta tidak pernah beranjak dari pencitraan dan penglihatan mereka. Manusia seperti itu telah hilang ke dalam Tuhan. Dengan salam kepada orang itu, dosa bukanlah dosa dan kejahatan bukanlah kejahatan. Orang-orang itu telah dikuasai dan dileburkan.
Raja suatu saat memerintahkan setiap budaknya memegang sebuah gelas minum emas untuk tamu yang datang. Bahkan budak kesayangannya dia perintahkan memegang gelas minum itu. Tetapi ketika raja sendiri muncul, budak itu karena mabuk pandangan raja pingsan dan menjatuhkan gelas minum hingga hancur berkeping-keping. Melihat ini, yang lain berkata, barangkali ini yang mesti kita lakukan. Dan mereka semua sungguh-sungguh melemparkan gelas minumnya. Raja memarahi dan bertanya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena kesayanganmu melakukannya. Mereka menjawab, engkau bodoh, kata raja. Dia tidak melakukannya, aku yang melakukannya. Secara lahiriah, seluruh bentuk itu telah melanggar, kecuali untuk pelanggaran khusus itu, yang bukan hanya jiwa ketaatan, melainkan melampaui batas ketaatan dan pelanggaran. Tujuan adalah budak itu seluruhnya adalah pengikut raja, dan tentunya pengikut budak itu juga. Karena dia adalah hakikat raja, perbudakan tidak lagi sekadar bentuk padanya. Dia telah terisi dengan keindahan raja. Tuhan mengatakan, apabila bukan untukku, aku tidak akan menciptakan cakrawala. Makna aku adalah keberadaan. Ana al-haq adalah karena diriku telah menciptakan cakrawala. Itu aku adalah keberadaan yang diungkapkan dengan cara lain, dengan simbol lain. Ungkapan-ungkapan mistik tampak berbeda dalam ribuan bentuk. Tetapi jika Tuhan satu dan jalan satu, bagaimana mungkin semuanya jadi berbeda dan bukan satu? Semuanya memang tampak pada berbagai samaran berbeda, tetapi pada hakikat mereka satu. Jenis terjadi pada bentuk, di dalam hakikat semuanya tersatukan. Ketika pangeran memerintahkan mendirikan tenda, satu orang mengikat tali, satu membuat pancang, yang satu menjahit kain, satu mengaitkan, satu memotong, satu menggunakan jarum. Meskipun dilihat dari luar, seluruh bentuk ini terlihat berbeda dan berlainan. Dari sudut pandang makna hakiki, mereka semua mengerjakan satu hal. Keadaan dunia ini seperti itu. Bila engkau memikirkannya, setiap orang, pendosa dan orang suci, yang taat dan ingkar, syaitan dan malaikat, semuanya sama, melakukan penghambaan kepada Tuhan. Sebagai contoh, raja berhasrat menguji budaknya untuk memisahkan yang taat dari yang tidak taat, yang layak dipercaya dari yang tidak, yang beriman dari pengkhianat.
tentu mesti ada yang menjadi pembela si jahat, seorang penghasut, agar raja bisa menetapkan setiap budak. Bagaimana raja menetapkan golongan budak-budaknya? Si penghasut, budak provokator, bertindak sebagai budak raja dan melakukan apa-apa yang raja perintahkan. Angin dikirim untuk membedakan yang ajeg dan tidak, untuk mengeluarkan ngengat dari pepohonan di taman. Ngengat akan pergi, sedangkan burung elang akan bertahan. Raja suatu saat memerintahkan budak perempuannya untuk berhias secantik mungkin. Setelah itu, dia disuruh keluar dan memperlihatkan diri di hadapan budak-budak laki-laki. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa di antara para budak yang layak dipercaya dan siapa yang menjadi pengkhianat. Meskipun perilaku budak perempuan itu jika dilihat dari luar dikategorikan telah menyimpang dari nilai-nilai kebaikan, tapi pada hakikatnya semua yang diperbuat oleh budak itu adalah penghambaan terhadap raja. Semua budak kemudian, baik dan buruk, melihat diri mereka di dalam dunia ini melakukan penghambaan dan ketaatan kepada Tuhan. Penghambaan tersebut tidak bisa dibuktikan dengan bukti logis,